video ini, saya akan membahas alur cerita film Zana Whisper of Volcano Isle. Sebenarnya film itu udah dirilis setahun yang lalu, akan tetapi karena filmnya lumayan seru, jadi saya akan membahas alur ceritanya. Jadi ceritanya adalah, zaman dulu, Ratu Peri dan Raja Peri mempunyai anak cewek. Tapi, seruling apinya hilang secara misteri yang menyebabkan gunungnya meletus. Kemudian, Raja Perinya meniup seruling birunya buat menghentikan letusan gunung api. Tetapi sang raja harus musnah dan menyebabkan banjir sana-sini. Pencarian yang melibatkan seluruh pasukan belum berhasil menemukan keduanya. Yang berhasil ditemukan hanyalah mahkota raja dan seruling api. Ratunya pun pasrah menerima kenyataan ini. Di zaman sekarang, ada dua peri yang bernama Dinda dan Novi, yang dimana Novi malah bikin warna bunga berwarna biru. Di dunia manusia, ada bocil cewek yang dimana selalu dikucilkan macam Naruto pas bocil karena dia melakukan kecerobohan. Dia namanya Alisa dan ketika dia memainkan serulingnya, tiba-tiba aja muncul gua yang terbuka yang membuat bocil ini masuk ke dimensi itu. Kemudian, kadal itu datang ke Dinda dan Novi yang memberitahukan kalau mereka gak boleh dekat-dekat dengan gua itu. Akan tetapi, Novi malah kepo dan dia terbang ke sana yang membuat Dinda kewalahan buat ngurus bunga-bunga biru itu untuk kembali ke warna sebelumnya. Dinda dan Novi sampai di gua itu, dan ketika serulingnya dimainkan, gambar-gambarnya akan menyala. Kemudian, Alisa dengan tangannya yang besar itu muncul yang membuat peri-perinya harus kabur. Alisa datang ke dimensi itu, dan dia sangat takjub dengan dunianya. Peri-peri itu mulai mengawasi Alisa dan ketika Alisa terjatuh, dua peri ini membantunya. Kedua peri ini mengajaknya ke suatu tempat buat nanyain sesuatu. Kemudian kadal ini datang dan Alisa heran dengan kadal yang bisa berbicara. Terus, kedua peri ini ngajak Alisa buat ketemuan sama ratu perinya. Just like me. Wow. Sesampainya di sana, Alisa memperkenalkan dirinya di hadapan ayah kedua peri itu. Terus, istrinya datang dan dia adalah Ratu Peri. Dia juga pengen tahu tentang Alisa dan dia juga membantu Dinda dan Novi untuk membawa dia ke gua itu. Setelah bertemu dengan Ratu Peri, Alisa kepo dengan pohon tua itu. Pohon itu haus dan akarnya patah yang membuat kedua peri itu dan Alisa pergi ke sungai. Dinda menunjukkan kemampuannya dengan meniup serulingnya yang membuat bunga-bunga itu mengambil air sungai. Alisa juga pengen dengan serulingnya itu, akan tetapi tidak bekerja dengan baik. Dan bahkan malah bikin retakan yang membuat airnya masuk ke akar-akarnya, dan Alisa terjatuh yang membuat kedua perinya itu membantunya. Secara gak sengaja, Alisa telah mengaktifkan sayap perinya yang membuat kedua perinya takjub dan Alisa sendiri malah bingung dengan hal tersebut. Kemudian, Dinda mengajari Alisa tentang memainkan serulingnya yang membuat pohonnya itu kembali seperti semula. Setelah itu, Alisa dan kedua peri itu balik lagi ke rumah ratunya. Mereka juga menunjukkan kekuatan Alisanya yang bisa mengeluarkan sayapnya. Kemudian, nenek itu datang dan buat lihat sayapnya Alisa. Nenek itu menyadari kalau pola sayap di bagian ujungnya sama persis dengan si ratu. Kemudian nenek itu menyarankan ratu buat peluk Alisa yang ternyata dia adalah putri yang hilang. Kemudian, ratunya memanggil namanya dengan Zana yang membuat kedua perinya kebingungan. Kemudian, para peri-peri lainnya akan mengadakan festival bunga bintang buat ngerayain kehadiran Alisa yang nanti kedepannya akan disebut sebagai Zana. Di bawah tanah, ada para kumbang yang dimana dia pengen mau mencuri seruling api itu. Nama pemimpinnya ada Atlas. Di sisi lain, Zana lagi latihan buat terlihat elegan. Awalnya dia selalu ceroboh, akan tetapi ratunya datang buat kasih motivasi dan dia juga pengen Zana buat istirahat saja. Dinda dan Novi akan mengajak Zana buat berkeliling di sekitar dimensi ini. Setiap hari,
Zana belum terbiasa dan bahkan selalu membuat kecerobohannya seperti pas Alisa tinggal di desa. Lambat laun, Zana sudah bisa terlihat elegan dan ketiga perinya itu datang ke pohon suci. Di situ, tempat ini adalah tempat rahasia dan kekuatan seruling. Semua seruling dibuat di sini kecuali seruling api yang dibuat dari gunung api. Setelah itu, Dinda bilang kalau tumbuhan tidak hanya tumbuh, melainkan juga butuh bantuan. Zana bertanya ke Dinda yang ternyata serulingnya bisa digunakan semaunya. Setelah itu, Novi kepokan dengan suaranya, dan ternyata ada hewan di dimensi peri. Namanya Bonbon. Serulingnya diambil oleh Bonbon yang membuat Novi buat mengejarnya. Akhirnya Novi menemukan serulingnya itu di sebuah terowongan. Novi kepo dan Dinda melarangnya karena dia mau masuk duluan. Dan ternyata, mereka melihat ada kumbang yang lagi memotong akarnya. Mereka pengen balik dan ketika Novi ngomong keras tentang Bonbon, seketika para kumbang itu melihat ada penyusup di sana. Para peri ini pengen ngelawannya pakai seruling yang ternyata berhasil. Novi menemukan Bonbon lagi dan mereka berusaha untuk cari jalan keluar. Akhirnya Bonbon bebas keluar dan kemudian disusul sama peri-peri lainnya sama kumbang jahat yang itu. Mereka menceritakan semuanya ke ratu, dan ratunya bilang kalau mereka harus memeriksanya. Mereka juga bertanya karena Novi juga membawa Bonbon ke sini. Kemudian, ratunya bilang kalau hewan itu adalah Mengat Senja yang dimana hewan itu terbang di cahaya bulan. Kemudian neneknya itu nyuruh ketiga perinya buat latihan festival bunga bintang. Akan tetapi, para kumbang mengawasinya dengan diam-diam, dan mereka kasih tahu kepada Atlas. Keesokan harinya, Dinda dan Novi mengajak Zana buat memetik bunga bintang. Di sini, Dinda dan Novi berbicara tentang puisi bunga bintang dan Zana kepo dengannya. Dengan hal itu, Dinda kaget karena dia belum pernah datang ke festival bunga bintang. Akan tetapi, kedua peri itu menyemangatinya dan mereka punya ide kalau Zana akan menyanyikan lagu bunga bintang. Mereka balik lagi ke rumahnya dan pada saat ratunya menanyakan kalau Zana mau melakukannya, Zana hanya menjawab kalau dia belum tahu apa-apa. Kemudian, ibunya kasih motivasi ke Zana agar dia bisa tampil di festival nanti. Di saat festival ini berlangsung, Zana gak ngerti tentang puisinya karena bahasanya yang berbeda. Di sisi lain, kumbang itu datang buat mengawasinya. Zana terlihat malu karena gak ngerti bahasanya yang membuat penontonnya pada ketawain dia. Meskipun begitu, kedua perinya bilang kalau nantinya ada acara makan bersama yang membuat Zana mengikutinya. Lagi-lagi, kita beralih dengan para kumbang yang pengen ngeliat Zana. Mereka harus bersembunyi di bawah meja yang ada makanan pudingnya. Di situ, Zana mulai merasakan betapa enaknya makanan yang ada dalam festival bunga bintang. Kemudian, bapak ini datang dengan membawa puding untuk disajikan ke Zana. Di bawah mejanya, kumbang itu pergi dan ketika Zana memakannya, kumbang itu malah mencicipi madunya yang terjatuh. Kemudian kumbang itu tarik kain meja makan yang membuat puding itu jatuh dan kain mejanya terbakar. Zana pun mengeluarkan serulingnya buat menghentikan apinya. Kemudian, di acara selanjutnya, ada penampilan nari-narinya gitu dan para kumbangnya itu datang lagi diam-diam dan salah satunya menyamar menjadi pohon. Ketika Zana mempraktikkan adegan buat menebarkan sinar mataharinya, salah satu kumbangnya lagi megang talinya dan membuat acaranya itu agak berantakan. Kemudian talinya patah, terus kumbangnya jatuh dan gak sengaja merobek kain latar belakangnya. Zana malah gak pede karena dia udah menghancurkan panggungnya itu. Zana pun pergi dari panggungnya. Padahal ada raja yang mengajak Zana buat menyanyikan lagu bunga bintang. Kemudian kedua perinya datang ke ratu dan dia bilang kalau Zana lagi ada masalah sedikit. Sehingga ratu mengulurkan waktu dengan mengadakan tarian dari kadal. Di sisi lain, para kumbangnya itu gak sengaja bertemu Atlas dan dia marah karena belum tahu informasi dari si Zana yang membuat dia nyuruh kumbang-kumbang lain buat menggali tanah.
Dinda dan Novi berusaha mencari Zana dan akhirnya mereka berhasil bertemu Zana yang ternyata dia masih enggan buat kembali ke dunia awal. Kedua perinya itu mengajak Zana ke festival karena ada pertunjukan nyanyiannya. Akan tetapi, Zana masih saja belum pede dan ketika mau balik nih, guanya hampir runtuh akibat kumbang yang lagi menggali. Kedua perinya itu harus memperingatkan kepada yang lain karena takutnya kumbang akan mengacaukan festival itu. Kemudian kumbang itu keluar buat cariin Zana. Di sisi lain, Zana mulai mendekat dengan portalnya. Di sisi yang lain lagi, para kumbang itu harus memotong lagi akar pohon suci yang membuat peri-peri lainnya pengen melawannya. Akan tetapi, Zana tidak jadi masuk ke dunia manusia, dan dia juga berusaha untuk tidak melawannya. Di festival, ketika kadal itu masih saja melakukan pertunjukannya itu, akhirnya Zana dan kedua perinya datang ke sini. Itu pun tepat ketika para kumbangnya lagi potong akar pohonnya itu. Sementara kumbang lainnya udah pada datang ke tempat acaranya itu. Akan tetapi, Raja dan Ratu berhasil menghentikannya, dan mereka juga bergegas buat hentiin potong akarnya. Raja dan Ratunya pergi dan mereka juga melawan Atlas dan para kumbang lainnya. Di sisi lain, neneknya sadar kalau seruling yang dipakai Zana itu sebenarnya adalah seruling ayahnya. Lagi-lagi terjadi gempa yang dimana para kumbangnya itu masih saja mau motongin akarnya. Pohonnya pun agak bergeser dan ujung-ujungnya runtuh. Di sisi lain, Atlas harus berusaha melawan rajanya itu. Kemudian Atlas bebas dan pengen keluar di saat pohon-pohon lainnya runtuh. Di sisi lain, nenek itu bilang kalau seruling Zana harus membutuhkan kekuatan yang besar. Dia juga bilang kalau sekali menggunakan itu lagi, maka Zana harus menjadi manusia biasa lagi. Di saat kumbang-kumbang lagi berkumpul di pohon suci dan berusaha melawan peri-peri, tiba-tiba Zana dan kedua perinya melawan itu menggunakan seruling. Kemudian ratunya pergi ke gunung api dan dia meniup serulingnya itu buat membantuinya. Gunung apinya meletus yang membuat para kumbangnya kocar-kacir. Terus, Zana mau terbang ke gunung api dan menemukan ibunya yang niup seruling, jadi si Zana menghentikannya. Ibunya sama Zana bertengkar soal itu dan Zana harus main seruling juga buat hentiin aktivitasnya. Setelah itu, si Zana pingsan. Apalagi dia pingsannya di lahar yang membuat ibunya menyelamatkannya. Zana udah gak terkontrol lagi. Dan ketika Zana dan ibunya pakai seruling lagi, sayap Zana udah menghilang. Di sisi lain, ketika peri-peri lainnya berusaha untuk bertahan di bagian akar pohon suci, para kumbang lainnya juga ikutan. Atlas udah melihat semua dan dia bilang kalau mereka pengkhianat. Ketika Atlas pergi dan di situ ada para kumbang yang berusaha melawan dia. Terus, Atlas pergi ke tempat festivalnya itu, dan di situ ada ibunya dan Zana. Atlas mulai mendekat dan dia mau ngambil seruling apinya itu buat melawan mereka. Akan tetapi kekuatannya meleset. Di sisi lain, para peri dan kumbang berusaha buat cari jalan keluar, hingga akhirnya berhasil. Kemudian para peri dan kumbang pergi ke tempat festival dan di situ ada Atlas yang masih main seruling api. Para peri lainnya masih berusaha melawan, hingga akhirnya Zana mulai melawan Atlas menggunakan seruling. Kemudian disusul oleh peri-peri lainnya yang lagi membantu Zana buat mengikat Atlas. Di sisi lain, bunga bintangnya terbang yang membuat pohon sucinya itu menaruh akarnya di tanah. Di tempat itu terjadi macam hujan, terus si Zana bisa menumbuhkan sayap perinya. Kemudian kumbang birunya itu merebut serulingnya itu, dan dia kasih ke ratunya. Akan tetapi, ratunya menyarankan kalau serulingnya itu buat Zana. Tiba-tiba aja Atlas bebas dari jebakannya, tapi ujung-ujungnya pasukannya udah mengepung Atlas dari dekat. Kemudian Atlas kabur dan jatuh yang membuat peri-perinya bersorak. Di akhir cerita, kita bisa lihat kalau Dinda, Novi, dan Zana bermain bersama di luar. Dan ceritanya pun tamat.
kamu akan mencariku kemari. Coba aku tebak, pasti gara-gara peri. Aku butuh bantuan. Katakan semua padaku. Gimana ceritanya? Seru nggak? Kalau seru, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, mungkin pembahasan kali ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.